kalian pernah mengetik atau sekedar menggerakkan mouse yang ada di samping Anda. Nah, itu merupakan salah satu konsep dasar dari sistem manipulasi langsung yang akan kita bahas kali ini. Oke, Sobat TI, langsung saja. Apa kalian tahu apa itu manipulasi langsung? Dalam konsep interaksi manusia dan komputer. Paham ilmu ini masih jarang diketahui oleh masyarakat luas loh. Memang. Maka dari itu, di kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas apa sih yang dimaksud dengan manipulasi langsung. Dan bagaimana, apa, dan seperti apa sih konsep itu sendiri dalam manipulasi langsung. Tanpa banyak bacot lagi, yuk let's go. Oke, kalian tahu siapa beliau? Dia adalah Ben Shannon. Beliau merupakan seorang ilmuwan komputer asal Amerika yang merupakan pelopor dari paham ilmu interaksi manusia dan komputer. Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus 1947 di New York. Beliau mulai berkuliah pada tahun 1968 di Universitas Negeri New York, tepatnya di Farmingdale. Beliau lulus pada tahun 1973 dan langsung diangkat sebagai asisten profesor di Universitas Indiana, Departemen Ilmu Komputer. Beliau menjadi profesor pada tahun 1989 dan pada tahun 1983 beliau sebagai pendiri sekaligus direktur Lab Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, itu sedikit biografi dari perintis paham ilmu dan interaksi manusia komputer yang mengembangkan ide, metode, dan alat bantu seperti antarmuka manipulasi langsung dan 8 aturan desain lainnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari 8 aturan desain lainnya. Tanpa membuang waktu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari manipulasi langsung. Manipulasi langsung adalah kegiatan interaksi manusia dengan komputer dalam keadaan terus-menerus dengan objek yang ditangani dengan cepat, fleksibel, dan tindak tambahan serta umpan balik dari pengguna. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, aspek kognitif pada manipulasi langsung. Nah, di materi kedua ini kita memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek jarak dan kedua adalah aspek keterlibatan. Aspek pertama menyatakan bahwa directness menunjukkan jarak antara yang dipikirkan oleh pengguna dengan kebutuhan fisik dari sistem yang akan digunakan. Jarak yang pendek berarti penerjemahan antara yang dipikirkan oleh pengguna ke dalam tindakan fisik yang diperlukan oleh sistem dan keluaran dari sistem sudah dalam bentuk yang siap diterjemahkan pengguna sesuai dengan tujuannya masing-masing. Aspek kedua dari directness berurusan dengan perasaan keterlibatan secara kualitatif. Perasaan ini harus dimiliki oleh pengguna ketika melakukan manipulasi secara langsung terhadap suatu objek di layar, bukan pada program dan bukan pada komputer yang akan menyalakan objek yang muncul di layar, tetapi dengan objek sinematik dari goal dan keinginan pengguna. Nah, dari aspek barusan, jadinya muncullah sebuah ide manipulasi langsung yang diungkap oleh Prince. Antara lain, yang pertama, kenampakan objek dan tindak yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedua, cepat dapat dibatalkan, tidak meningkat. Yang ketiga, penggantian perintah yang diketik dengan tindakan menunjuk ke objek yang diinginkan. Di materi yang ketiga, kita akan membahas fase pada proses manipulasi langsung. Proses manipulasi langsung terbagi dalam 3 fase yang berbeda. Pertama, fase bebas, kedua fase aktif, ketiga fase penggantian.
Fase bebas, yakni fase di mana pengguna belum melakukan suatu tindakan. Pada fase ini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tugas antarmuka menunjukkan jenis manipulasi langsung dapat dilakukan pengguna berdasarkan bentuk kursor yang telah ditampilkan di layar. 2. Fase aktivasi, yakni fase ketika pengguna mulai melakukan pergeseran. Pada fase ini, antarmuka punya dua tugas. Tugas yang pertama, antarmuka harus secara positif menunjukkan bahwa manipulasi langsung sedang berjalan. Tugas kedua, secara visual harus menunjukkan partisipan dalam semua tindakan tersebut. 3. Fase penghentian, yakni fase setelah pengguna melepas tombol tikus. Pada fase ini, antarmuka secara jelas harus menunjukkan kepada pengguna bahwa satu tindakan telah dihentikan dan menunjukkan hasilnya secara pasti. Baiklah, kita sudah sampai di materi yang keempat, yaitu umpan balik visual. Kunci keberhasilan dari manipulasi langsung adalah adanya umpan balik visual yang lengkap. Kebanyakan program menggunakan kursor berbentuk tangan untuk menunjukkan bahwa berkas itu sendiri, bukannya informasi yang di dalamnya dapat digeser. Materi kelima, macam-macam dari manipulasi langsung. Manipulasi langsung terdiri dari dua macam. Yang pertama, manipulasi program. Yang kedua, manipulasi isi. Pertama, manipulasi program. Manipulasi program adalah cara pengguna menggunakan program aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Proses menekan klik, scroll, menggeser objek, memilih menghubungkan sejumlah objek pada mouse merupakan aktivitas dari manipulasi program. Keahlian dari manipulasi program adalah tidak memerlukan keahlian khusus. Biasanya terfokus pada penggunaan program itu sendiri beserta antarmukanya. Yang kedua, manipulasi isi. Manipulasi isi adalah data yang sedang diolah oleh program aplikasi yang bersangkutan. Aktivitas dari manipulasi isi menyangkut pembentukan, modifikasi, pemilihan data atau objek yang nampak di layar secara manual dan langsung menggunakan piranti penunjuk. Di manipulasi isi ini, kita memerlukan sebuah keahlian khusus, sehingga hasil dari setiap orang itu akan berbeda-beda. Oke, kita sampai pada materi yang keenam, penerapan manipulasi langsung pada berbagai bidang. Di sini saya memiliki 4 penerapan manipulasi langsung. Yang pertama, kontrol proses, kedua, editor teks, ketiga, simulator, dan yang keempat, perancangan berbasis komputer. Pertama, kontrol proses, yaitu suatu proses kegiatan yang ditampilkan pada layar komputer sehingga memudahkan operator dan memberikan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Kedua, editor teks, yaitu pengolahan data yang memberikan kemudahan kepada pengguna sehingga memberikan hasil cetakan yang ditampilkan pada layar seperti yang diharapkan pengguna. Yang ketiga, simulator, yaitu sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem dan dapat dipelajari dan pada akhirnya memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dari tahap per tahap. Yang keempat, perancangan berbasis komputer, yaitu program aplikasi yang dapat melakukan perancangan suatu sistem. Contohnya, program AutoCAD yang dapat merancang model pesawat atau penataan suatu daerah dalam distribusi PLN atau pemetaan terhadap wilayah berisiko bencana. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang ketujuh, keuntungan dan kekurangan manipulasi langsung. Ternyata manipulasi langsung ternyata memiliki keuntungan dan kekurangan. Kita bahas keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama,
mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata. Yang kedua, mengurangi waktu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan tantangan untuk eksplorasi yang nyata. Yang keempat, penampilan visual yang bagus. Yang kelima, mulai dioperasikan. Yang keenam, tersedia berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog. Nah, itu tadi kelebihan dari manipulasi langsung. Sekarang kita bahas kekurangannya. Pertama, manipulasi langsung memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Yang kedua, memerlukan tampilan grafis yang tinggi sehingga beberapa device tidak mumpuni. Yang ketiga, memerlukan piranti masukan seperti tikus atau trackball. Yang keempat, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Oke, kita sudah membahas 7 materi pada sistem manipulasi langsung. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami lewat email ataupun WhatsApp kami yang sudah tertera di sini nih, ini. Oke, saya tutup. Sekian dan terima kasih.